Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua telah hadir di diskusi hari ini melalui Zoom meeting tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Jadi, smart governance itu adalah konsep tata kelola pemerintahan cerdas yang memanfaatkan teknologi digital untuk mewujudkan pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Ismail dari Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 5 Kelompok 3 NDH 07. Saya menjabat sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selanjutnya, boleh teman-teman perkenalan dari Kak Intan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Intan Permata Kurnia Putri, biasa dipanggil Intan. Saya ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang biasa disingkat BPKAD sebagai analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan. Selanjutnya, boleh Kak Fikri. Terima kasih izin memperkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari Dinas Komunikasi Informatika NDH saya 15. Jabatan saya sebagai Sandimen Ahli Pertama. Baik, terima kasih Kang Fikri. Dan yang terakhir ada Kak Asri. Silakan Kak Asri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asri Widyastuti. Saya bekerja sebagai psikolog klinis ahli pertama di RSUD Bakti Pajajaran Cibinong. NDH saya NDH 19. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya. Langsung saja kita lanjut diskusi melalui Zoom meeting ini terkait upaya mewujudkan smart governance. Teman-teman di sini ada yang mau memaparkan isunya? Boleh, saya Kak ingin memaparkan isu. Boleh Kak Asri. Kalau seperti itu, saya beri kesempatan untuk memaparkan isu dari Kak Asri. Silakan Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin share screen. Oke, jadi RSUD Bakti Pajajaran Cibinong memiliki program Mentari, yaitu program milik Poli Kesehatan Jiwa yang terdiri dari psikiater dan psikolog, di mana kami membuka layanan konseling masalah kesehatan mental secara daring. Pasien bisa melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi data di website dengan melakukan klik konseling di sini dan nantinya memilih pelaksanaan pelayanan telekonseling melalui berbagai media, misalkan chat, video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Program ini ingin sekali memudahkan pasien untuk mendapatkan layanan psikologis tanpa harus bersusah payah pergi ke rumah sakit dan menjangkau pasien yang luas. Jadi inginnya tidak hanya pasien di sekitar RSUD Bakti Pajajaran, tapi juga pasien-pasien di area yang lebih luas. Meski demikian, program ini tidak berjalan sesuai harapan. Berdasarkan wawancara saya dengan perawat yang menjadi penanggung jawab pendaftaran program Mentari, setelah berjalan selama 1 tahun, hanya terdapat kurang dari 10 pasien yang mau mendaftar dan melakukan telekonseling. Mungkin itu saja teman-teman isu yang ingin saya paparkan. Baik, terima kasih Kak Asri atas isunya. Sangat menarik sekali ya isunya terkait konseling psikologis. Teman-teman di sini ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dari isu yang telah dipaparkan oleh Kak Asri? Silakan. Saya boleh Kak, saya mau tanya. Baik, silakan Kak Intan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi dari isu yang sudah dipaparkan oleh Kak Asri nih Kak, kira-kira apakah program Mentari ini sudah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat? Jika sudah Kak, kira-kira media apa saja yang digunakan untuk mempromosikan layanan telekonseling ini? Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Intan. Saya sudah boleh jawab Kak Dani? Ya, silakan Kak Asri langsung dijawab saja. Ya, jadi memang selama setahun terakhir program Mentari belum disosialisasikan secara luas. Program Mentari hanya sempat disosialisasikan di awal tahun lalu di salah satu platform milik rumah sakit sebagai salah satu program kami. Namun setelah itu belum pernah disosialisasikan kembali. Dari saya menanggapi atau bagaimana, Kak? Ya, Boleh boleh menanggapi ya, silakan Kak? jika ingin ada tanggapan dari Kak Intan, langsung saja Kak. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ya Kak Asri atas jawabannya. Menanggapi penjelasan dari Kak Asri nih, berarti bisa saya simpulkan kalau misalnya sosialisasi program Mentari ini dilakukannya masih sangat terbatas begitu ya Kak? Betul. Oke Kak. Nah terkait hal tersebut, dari saya pribadi ya Kak, izin menyampaikan pendapat. Mungkin untuk meningkatkan popularitas program Mentari di kalangan masyarakat luas ini, diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, Kak. Jadi mungkin dilakukannya itu tidak bisa hanya satu kali, bahkan hanya di awal tahun saja, begitu, Kak. Nah, untuk kegiatan sosialisasinya ini, kita sebagai ASN dapat memanfaatkan media sosial yang ada, Kak. Seperti misalnya Instagram, YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya nih. Nah, sebagai ASN juga, kita dituntut untuk dapat menggunakan media secara bijak guna mendukung peningkatan kualitas kinerja. Nah, selain menguasai teknologi, ASN juga perlu memahami dan menerapkan literasi digital yang mencakup digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Di samping itu, menguasai dan memanfaatkan teknologi dengan bijak juga merupakan salah satu contoh penerapan dari nilai-nilai ASN berakhlak, Kak, terutama pada bagian nilai adaptif, yang mana pada core value adaptif ini, ASN dituntut untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif guna menghasilkan kinerja yang berkualitas. Mungkin sekian Kak pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan atas saran dan masukannya. Sungguh sangat bermanfaat ya untuk Kak Asri mungkin untuk kedepannya. Baik, selanjutnya, apakah ada peserta lain dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan untuk Kak Asri? Izin saya mau bertanya untuk Kak Astri ya. Silakan Kang Fikri langsung saja. Dari pemaparan Kak Astri tadi, dari website Mantari tersebut, apakah sistem pendaftaran online-nya mudah digunakan oleh semua kalangan pasien? Iya, terima kasih Kak Fikri atas pertanyaannya. Jadi sistem pendaftaran online dalam program Mentari sangat mudah dilaksanakan. Pasien dapat mendaftarkan diri untuk melaksanakan konseling pada website Mentari RSUD Bakti Pajajaran Cibinong yang tadi sudah saya tampilkan. Dan kemudian akan terhubung dengan perawat atau admin untuk menjadwalkan konseling bersama psikiater atau psikolog yang dipilih oleh pasien. Pasien kemudian dapat memilih media konseling yang ingin digunakan, seperti memilih chat atau video call melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Baik, Kang Fikri, ada yang ingin ditanggapi dari Iya boleh Mas. Asri? Silakan Sebelumnya, Kang. sebelumnya terima kasih untuk Kak Astri. Penjelasannya sangat jelas. Menurut saya memang penting memastikan kemudahan sistem ini dirasakan oleh semua pasien, termasuk yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi, agar layanan program Mentari bisa lebih merata dan inklusif. Ya dari saya sekian. Baik, terima kasih Kang Fikri atas tanggapannya dan masukannya. Mungkin untuk selanjutnya yang ingin menanggapi adalah saya sebagai moderator. Saya juga ingin bertanya kepada Teh Asri. Izin ya Teh. Baik, Apa? Kak. Oke. Apakah media telekonseling di sini seperti Zoom, Google Meet, atau chat?
sesuai dengan kemampuan pasien. Kemampuan di sini tuh maksudnya keterbatasan internet atau perangkat atau literasi digital dari si pasien ini masih kurang gitu ininya. Lalu jika yang konseling itu lansia yang kurang paham terkait internet itu bagaimana Teh? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi memang pertanyaan Kak Dani ini menurut saya hal yang menjadi tantangan berjalannya program Mentari. Selama 3 bulan ini saya bekerja dan juga berdasarkan diskusi dengan psikolog dan psikiater di RSUD Bakti Pajajaran Cibinong, kebanyakan pasien memang memiliki status ekonomi yang tergolong menengah ke bawah, di mana mereka sibuk sehari-hari untuk bekerja, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan domestik di rumah, sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan, kuota internet, dan literasi digital. Selain itu, para pasien merasa lebih senang untuk bertemu psikolog dan psikiater secara langsung. Padahal sebenarnya secara tarif pelayanan, baik program Mentari yang secara daring maupun tatap muka di rumah sakit itu biaya pelayanannya sama seperti itu. Memang para pasien merasa lebih puas ketika bertemu secara langsung. Terkait lansia, lansia biasanya didaftarkan oleh anggota keluarga yang lebih muda, yang lebih mau untuk mendaftarkan dan memiliki literasi digital yang lebih baik. Sejauh ini pasien yang mendaftar ke program Mentari seperti itu, Kak. Jadi untuk terkait lansia didampingi ya oleh yang lebih muda gitu, yang lebih mengerti terkait internet. Betul, Kak Oke. Dani. Oke, sebelumnya terima kasih atas jawabannya ya Teh. Saya juga memahami bahwa tantangan literasi digital dan keterbatasan akses internet ini memang jadi kendala yang cukup besar ya bagi pasien, terutama yang lansia tadi dan ekonomi menengah ke bawah. Namun justru menurut saya disinilah peran pemerintah daerah dan juga kita nih sebagai ASN untuk mewujudkan prinsip Smart ASN dalam pelayanan publik. Jadi tugas kita itu salah satunya adalah menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk mulai terbiasa menggunakan layanan digital. Misalnya dengan pendampingan atau edukasi singkat sebelum konseling atau ketika pasien tersebut datang gitu, ketika sesi konseling offline. Jadi diberi opsi jika pasien tidak sempat datang ke rumah sakit atau bentrok dengan jadwal yang lain, jadwal praktek psikolognya bisa melalui telekonseling. Mungkin seperti itu dari saya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman semua? Nah, saya mau tanya lagi nih, Kak. Boleh, boleh, silakan. Oke, ini Kak, kalau dilihat dari jumlah gitu ya Kak, jumlah pasien yang mendaftar kan hanya sedikit ya Kak, kurang dari 10 dalam waktu 1 tahun. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab masyarakat tuh belum tertarik menggunakan layanan telekonseling ini? Apakah mungkin ada stigma di masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa yang membuat pasien ragu mendaftar, atau mungkin pasien lebih merasa nyaman gitu Kak, datang langsung ke rumah sakit dibandingkan konseling secara daring? Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Intan pertanyaannya. Jadi, menurut saya, hal yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi program Mentari di sosial media maupun website RSUD Cibinong, sehingga para pasien tidak mengetahui adanya program Mentari. Kemudian, pasien yang ditangani psikolog dan psikiater sendiri di rumah sakit itu sudah sangat banyak gitu. Jadi, mungkin kami sebenarnya tidak merasa harus juga gitu untuk program Mentari ini berjalan banget dengan baik seperti itu. Kami masih saat ini karena banyak pasien di rumah sakit, jadi kami mengutamakan pasien tersebut gitu. Kemudian terkait stigma, memang saat ini masih ada stigma di masyarakat terkait jika pergi ke psikolog atau ke psikiater dianggap gila, takut dianggap tidak waras. Namun stigma ini tidak hanya berpengaruh ke program Mentari, melainkan konseling ke psikolog.
dan psikiater secara umum juga berpengaruh karena stigma tersebut. Selain itu, saat datang langsung ke rumah sakit, pasien merasa lebih mudah mendapatkan obat karena terintegrasi langsung dengan layanan farmasi di rumah sakit. Sedangkan jika melaksanakan telekonseling, pasien memerlukan waktu lebih banyak untuk mencari obat yang diresepkan psikiater. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Izin menanggapi ya Kak. Oke, mendengar jawaban dari Kakak tadi, berarti berkaitan ya Kak sama pemanfaatan teknologi seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Nah, kalau dari saya pribadi, setuju sama yang Kakak sampaikan, dan sebagai ASN juga kita sebetulnya dituntut ya Kak, untuk mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, terkait dengan program Mentari ini, sebetulnya kalau yang saya tangkap, tujuannya itu sudah diusung dengan sangat baik ya Kak, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek psikologis dengan cara yang mudah diakses dan dapat dilakukan di mana saja. Namun demikian, program Mentari ini seperti yang tadi sudah kita singgung ya Kak, perlu mendapat perhatian khusus pada aspek sosialisasi karena programnya masih terbatas ini. Nah, diperlukan juga evaluasi rutin Kak dan perbaikan yang berkelanjutan agar tujuan program Mentari dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Teh Intan atas saran dan masukannya. Mungkin bisa diterima ya oleh Teh Asri untuk membuat lebih baik ke depannya. Baik, terakhir nih satu pertanyaan lagi, boleh mungkin teman-teman, Kang Fikri ada pertanyaan lagi? Boleh, Kang. Silakan Kang. Ya, izin bertanya untuk Kak Astri ya, tadi. Bagaimana sih sistem keamanan data pasien pada layanan telekonseling mandiri? Mandiri? Apakah pasien percaya bahwa kerahasiaan data dan percakapan mereka aman? Oke, terima kasih Kak Fikri atas pertanyaannya. Sejauh ini pasien percaya karena kami psikolog dan psikiater terikat dengan kode etik untuk menjaga privasi pasien. Saat melaksanakan telekonseling daring atau secara online, kami berusaha melaksanakannya di ruang tertutup dan kami menjelaskan persetujuan atau informed consent di awal telekonseling bahwa jika terdapat perekaman sesi konseling, maka psikolog dan psikiater akan mengonfirmasi terlebih dahulu dan data rekamannya akan dihapus setelah penanganan pasien selesai. Sebelumnya, terima kasih Kak Astri atas jawabannya. Dan saya mungkin ingin memberikan sedikit saran ya. Menurut saya, langkah menjaga privasi dengan information consent dan ruang tertutup sudah baik, Kak. Tinggal bagaimana kita harus meningkatkan keamanan digital agar pasien semakin percaya menggunakan telekonseling Mentari. Seperti contoh, jangan sebarkan link meeting ke publik seperti media sosial seperti Facebook, dan setiap meeting juga harusnya diberi password yang unik. Pasien hanya bisa masuk jika tahu password tersebut hanya host, psikolog, atau psikiater yang boleh share screen. Hal ini mencegah orang lain menampilkan konten yang tidak pantas. Sekian dari tanggapan saya, Mas. Baik, terima kasih Kang Fikri atas saran dan masukannya agar diterima ya oleh Teh Asri, saran dan masukan dari Kang Fikri agar telekonseling ini lebih diminati oleh masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian ya diskusi hari ini karena keterbatasan waktu. Jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, diskusi kali ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada Teh Asri yang telah sharing terkait isu yang ada pada eh, kantornya ya, Teh Asri ya, serta kepada teman-teman yang telah aktif berpartisipasi dan juga bertanya dalam diskusi hari ini. Mungkin sebelum menutup terakhir, ada pantun, boleh nanti cakapnya ya, teman-teman. Boleh, Kak. Oke. Jalan ke Bogor di pagi hari. Cakep. Ke, Jangan lupa membeli roti. Cakep. ke Diskusi hari ini cukup sampai di sini. Cakep.
Semoga bermanfaat untuk kita semua Smart ASN sejati. Cakep. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.